Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas soal SBMPTN tahun 2018 dengan kode yang sama dengan MATDAS dan juga tes gambar, terus juga tes numerik. Nah, sekarang adalah masuk tes verbalnya ya, secara bahasa, tapi masih logik ya. Jadi bukan model kayak bahasa Indonesia yang kalau ditanya kalimat utamanya seperti apa kayak gitu. Oke, kita mulai dari nomor satu. Linda suka membuat lukisan pemandangan. Ia belajar di studio setiap hari. Nah, Mira belajar melukis setiap hari juga, but dia nggak di soal ini tidak dikasih tahu Mira belajar di mana, tapi dikasih tahu bahwa si Mira ini nggak suka buat lukisan pemandangan. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini punya dua argumen, ya, ada dua pernyataan. Pertama, si Linda suka membuat lukisan pemandangan, terus abis itu belajar melukisnya di studio dan tiap hari. Nah, kemudian kalau untuk si Mira, dia belajar melukis setiap hari, tapi dia nggak suka buat lukisan pemandangan. Kesimpulan yang tepat yang mana? Wah, ini mah nggak usah ini gampang ya. Kalau dibuat suruh kesimpulan yang mana? Of course jawabannya adalah yang B. Yaitu adalah Linda dan Mira setiap hari belajar melukis. Nah, kalau ini tepat karena apa? Di sini informasinya jelas banget. Si Linda sama si Mira suka belajar melukis dan waktunya setiap hari. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dicek untuk yang A, kenapa salah? Yang A, kalau dicek kenapa salah, Linda dan Mira belajar melukis di studio ini tidak tepat. Nah, karena apa? Di sini Mira nggak dikasih tahu belajarnya di mana, tapi intinya dia belajar melukis setiap hari tahunya. Yang C, Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan. Of course ini udah salah, karena ada statement bahwa si Mira tidak suka membuat lukisan pemandangan. Yang D, Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan di studio setiap hari. Waduh, ini apalagi? Melukis di studio aja Mira aja udah salah. Membuat lukisan pemandangan aja Mira aja udah salah. Apalagi kalau membuat lukisan pemandangan di studio terus setiap hari lagi. Ya. Uh, yang E, Linda dan Mira belajar melukis di studio setiap hari. Ini aja udah salah. Karena apa? Di sini salahnya adalah ada melukis di studio. Kalau yang D salahnya adalah suka membuat lukisan pemandangan. Yang C ini suka membuat lukisan pemandangan dan di studio. Kalau yang A ini belajar melukis di studio. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita hapus dulu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Wah, ternyata nggak muat ya. So, ini kita geser dulu supaya biar muat dikit. Berarti nomor 2-nya. Kemudian di sini diberitahukan bahwa soal nomor 2 ini masih ditanya tentang kesimpulan yang paling tepat ya. Cuman di sini ada kegiatan ekskul gitu ya, dilakukan di luar ruangan jika diadakan hari Minggu. Berarti syaratnya ini adalah kalau misalkan hari Minggu, kalau dia hari Minggu, kita bisa make sure bahwa ekskulnya outdoor, ya, di luar ruangan. Nah, kemudian jika kegiatan ekskulnya dilakukan di outdoor, berarti lanjut lagi nih. Ketika ekskulnya di outdoor, menggunakan pakaian dinas lapangan. Berarti memakai pakaian dinas lapangan. Nah, kalau dari sini kalau kita bahas seperti ini, kalau misalkan dari kalimat yang ada dulu aja, kesimpulan yang bisa kita pakai adalah hari Minggu itu memakai
pakaian dinas lapangan, ya, memakai pakaian dinas lapangan. Tapi apakah ada? Coba kita cek dulu ya. Di sini yang A, jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskul tidak diadakan pada hari Minggu. Nggak ada juga ya. Yang C, jika ekskul tidak dilakukan di luar ruangan atau outdoor, siswa tidak menggunakan pakaian dinas lapangan, pun juga nggak ada. Jika siswa menggunakan pakaian dinas lapangan, maka ekskulnya diadakan pada hari Minggu. Jika ekskul dilakukan outdoor, kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Nah, berarti di sini kalau yang E udah jelas salah ya. Karena harusnya sih kalau misalkan dilakukan di luar ruangan itu hari Minggu. Berarti ini udah pasti fix salah yang ini ya. Yang E salah. Harusnya kegiatan dilakukan pada hari Minggu kan. Oke. Nah, cuman kita nggak bisa bikin seperti ini statementnya sekarang. Karena ini ada metodenya sendiri untuk menarik kesimpulan. Nah, ini kalau kita lihat ini ternyata ada dua premis ya. Ini adalah premis pertamanya, ini adalah premis kedua. Nah, premis pertamanya dan premis keduanya ini adalah nanti untuk metodenya apa nanti baru kita bahas ya. Nah, di sini kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Alias kalau misalkan jika diadakan pada hari Minggu, maka kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan dan artinya pasti sama ya. So, di sini diadakan pada hari Minggu itu adalah P. Kemudian untuk kegiatan ekskul dilakukan di luar ruangan ini adalah Q. So, di sini karena jika maka itu adalah implikasi. Nah, untuk materi logika matematika ini emang untuk di Kortila sudah hilang ya. Kalau zaman KTSP itu masih ada. Kemudian kalau misalkan jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, berarti ini adalah Q-nya, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Berarti ini adalah R-nya. Berarti di sini bisa kita simpulkan jika Q maka R. Oke. So, ini penarikan kesimpulannya menggunakan apa? Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya silogisme. Ya, silogisme itu kalau ditarik kesimpulan adalah P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Dan sesuai juga nih ya kalau kalian baca yang ada di sini. Ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya, ini adalah R-nya, maka kesimpulannya P maka R. Cuman di sini tidak ada yang kata-katanya persis sama seperti ini. Berarti kita harus mencari alternatif jawaban dari si P maka R ini. Nah, ternyata P maka R itu mempunyai bentuk ekivalen. Kalau secara teoritis ya, akan bentuknya ekivalen dengan ingkaran R maka ingkaran P. Jadi ini kalau nggak salah namanya kontraposisi. Oke, jadi ini namanya adalah kontraposisi ya. Jadi ini namanya adalah kontraposisi nih, bagian sininya aja. Ini adalah kontraposisi. Nah, yang dimana P maka R itu akan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan ingkaran ingkaran R maka ingkaran P. Alias ini dibalik terus diingkarkan. Maka di sini punya informasi lanjutan, alias ini bisa kita rubah menjadi apa? Ya, jika berarti ini tidak memakai pakaian dinas, pakaian
dinas lapangan, maka bukan hari Minggu. Ya. Karena apa? Kalau misalnya ini kan berarti ini adalah ingkaran dari R, maka ingkaran P. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, maka ekskul tidak diadakan pada hari Minggu. Seperti itu. Walaupun secara logik ya, mungkin yang A ini akan masuk akal. Jika bukan hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, kalau yang A ini itu kalau kita bikin bahasanya ya adalah ingkaran P. Ingkaran P kan karena P-nya itu adalah diadakan hari Minggu, berarti ingkaran P, maka ingkaran R itu akan punya ekivalensi atau nilai yang kebenarannya sama dengan R maka P. Seperti itu. Jadi kalau ini yang di sebelah kiri ini namanya adalah inverse. Kalau ini namanya adalah converse. Kalau ini adalah namanya implikasi. Ya. Jadi implikasi setara dengan kontraposisi, inverse itu setara dengan converse-nya. So, ini adalah sesuatu yang emang berbeda maknanya ya. Nah, soalnya kenapa bisa dibilang kalau yang A ini artinya beda? Karena gini, nggak boleh ya kalau misalnya nih, kalau hari Minggu itu pakai dinas lapangan. Kalau misalnya kita mau ingkarkan supaya artinya sama, maka kita harus mulai dari belakang. Jika tidak memakai pakaian dinas, nah bukan hari Minggu, itu yang benar. Jadi jangan disamakan kayak misalkan hari Minggu memakai dinas lapangan. Berarti kalau misalkan bukan hari Minggu nggak pakai dinas lapangan, itu artinya beda ya. Secara logika matematika itu artinya beda ya. Yang benar adalah kalau nggak pakai dinas lapangan bukan hari Minggu. Itu ya. Terus sisanya ya udah salah karena ya udah pasti nggak sesuai ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang B. Jadi ini ada hubungan dengan silogisme, terus ada hubungan dengan implikasi kontraposisi ataupun inverse dengan converse. Nah, cuman kalau emang misalkan mau secara logika aja, kalian boleh nih, ya. Kalian menggunakan logika yang hati-hati ya. Kalau nyari sesuatu yang sama, artinya itu belum tentu harus tinggal kayak hari Minggu memakai pakaian dinas lapangan, bukan hari Minggu tidak memakai dinas lapangan, salah. Kebalikannya ya harusnya ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 2-nya, karena kita mau lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini pertama, ibu bermaksud memasak makan siang. Jika ibu memasak rendang, ibu harus membeli daging sapi di pasar. Jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayur di warung. Nah, di sini nih yang nanti akan sedikit membingungkan ya. Oke. Jadi ini kalau dibikin secara secara flowchart atau diagram alir. Jadi sebenarnya ibu ini mau memasak makan siang ya, memasak makan siang. Tapi ada beberapa kondisi nih. Jadi kalau misalkan ibu mau memasak makan siangnya menunya adalah rendang, alias memasak rendang, maka yang harus ibu lakukan adalah membeli daging sapi di pasar. Harus di pasar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau menunya mau memasak sop. Berarti kalau memasak sop itu adalah membeli sayuran di warung. Kemudian opsi yang lain adalah
ya lain-lain, memasak apa adanya dengan sumber yang apa adanya. Yang artinya berarti nggak usah beli, mungkin udah ada gitu jatuhnya. Nah, di sini yang cukup menarik adalah kata-kata di sini. Ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Nah, karena apa? Definisinya ini tidak membeli daging doang, sama tidak membeli sayuran, atau tidak membeli daging tapi beli sayuran. Nah, makanya mungkin kalau kalian punya informasi tambahan terkait, mungkin kalian punya apa namanya, punya guru bahasa atau mungkin yang ikut bimbel gitu ya, kalian boleh nih tanya untuk soal ini, kira-kira lebih prefer kemana gitu. Oke. Karena di sini udah pasti tidak memasak rendang karena tidak membeli daging ya. Karena ini kejadian ini tidak terjadi, maka memasak rendang pun tidak akan terjadi. Nah, berarti kemungkinan besar yang A udah pasti salah. Karena apa? Masa memasak rendang sih? Bukan ya. Tidak memasak rendang. Nah, terus kemudian yang C itu juga salah. Karena apa? Dia memasak rendang. Yang E, nah, ini kan kalau dari perkataan ibu ini masak makan siang untuk keluarga jika ibu masak rendang. Terus jika ibu masak sop, tapi di sini nggak ada informasi kalau nggak ada dua-duanya nggak masak kan. Maka yang E ini bukan jawabannya ya. Jadi nggak mungkin jawabannya. Nah sekarang kalau misalkan emang kejadiannya adalah seperti ini, tidak membeli daging sapi alias nggak masuk rendang, tapi masih mungkin dong masuk sop. Itu kalau beli sayuran. Tapi kalau menurut saya kalimat ini tuh ibu tidak membeli daging sapi atau beli sayur gitu loh. Ataupun lah jatuhnya ya, ibu tidak membeli daging sapi ataupun membeli sayur, alias apa namanya, nggak beli daging sapi sama beli sayuran gitu loh. Cuman kalau di logika matematika kan, jadi sebenarnya ini kalau dibikin logika matematikanya, ini bisa jadi ingkaran gitu loh. Ini ingkaran P alias tidak membeli daging sapi. Atau mungkin di sini kalau dibikin kalimat kan, jika ibu memasak rendang, mungkin berarti ini bukan P ya. Ini ibu memasak rendang ini adalah P. Kemudian ibu membeli daging sapi ini adalah kegiatan Q. Terus ibu memasak sop itu adalah R, dan membeli sayuran di ini adalah S. So di sini P maka Q, tapi di sini R maka S. Nah, tapi ternyata kenyataannya adalah tidak membeli daging sapi ataupun membeli sayuran. Nah, kalau membeli sayuran kan berarti S nih. Berarti kalau dari kalimat ini nih, jawaban yang possible itu adalah yang B. Seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan informasinya yang kita baca seperti ini, P maka Q, R maka S, tapi di sini yang kita baca, ibu tidak membeli daging sapi di pasar ataupun membeli sayuran di warung, dan kita misalkan bikinnya seperti ini bahasanya, ya maka jawabannya adalah yang D. Ibu tidak, karena apa? Nggak beli daging sapi atau beli sayuran juga gitu loh. Nah, maka tidak memasak rendang ataupun juga sop. Makanya di sini kalau kalian search itu jawabannya, nah kalau kalian search ya itu jawabannya akan ada dua. Ada yang modelnya jawabannya B dengan asumsi seperti ini. Kalau yang jawaban D adalah seperti ini. Ya, kalau mana yang benar ya jujur saya kurang tahu juga. Cuman kalau saya sih lebih cenderung yang bawah sih ya. Cuman kalau emang kalian mau
menjawab yang B pun I think nggak ada masalah, karena ini kan pemahaman masing-masing. Yang penting kalian yang penting bagian sininya nih udah sama semua, karena kalau ini nih nggak mungkin beda ya, pasti ini sama semua nih di bagian sininya. So kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita hapus dulu untuk nomor 3-nya. Kita lanjut ke nomor 4. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Nah, semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Simpulan yang paling tepat adalah, nah, ini yang A, semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Of course, ini adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Kalau kayak gini ngapain? Buat apa sih ada pegawai negeri ini di sini? Kayak nggak kepake kan? Terus kemudian semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Nah, ini nanti kita cek. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Ini pun juga bisa, ini pun juga nggak perlu. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar, nggak dikaitin, so dia salah. Nah, sekarang kalau yang E, sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar. Lah, orang semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar, masa sebagian doang sih? Ya, terus yang sebagian bukan lagi. Nah, ini udah salah nih. Ini udah cuma satu kalimat doang bisa dibuktikan. Nah, tinggal antara B dengan D nih. Nah, kira-kira gimana? Kalau kita secara bahasa sih sebenarnya udah ketahuan ya. Sebagian pegawai negeri nih bukan guru sekolah dasar. Berarti sebagiannya masih termasuk sekolah dasar, guru SD. Nah, semua peserta seminar nih guru SD. Berarti semua pegawai negeri bukan peserta seminar, ini salah. Yang benar adalah yang domba. Sebagian pegawai negeri itu bukan peserta seminar. Kenapa? Karena sebagian pegawai negeri itu bukan guru sekolah dasar. Gitu loh. Jadi kalau dibikin ini adalah pegawai negeri misalkan. Ini adalah pegawai negeri untuk ini adalah pegawai negerinya, bagian pegawai negeri. Kemudian di sini ada lingkaran lagi yang mengindikasikan dia adalah guru SD. Nah, ini adalah guru SD. Nah, tapi ternyata guru SD ini semua peserta seminar itu guru SD. Berarti bisa juga kita make sure juga bahwa satu lingkaran ini, ya ini saya beda ukuran aja ya. Walaupun sebenarnya semuanya termasuk, ini adalah peserta seminar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gitu, sebagian pegawai negeri itu bukan peserta seminar. Di daerah manakah? Nah, ini jatuhnya tuh kayak pegawai negeri top gitu loh. Nah, kalau sebagian ya berarti sebagian yang pegawai negeri yang bukan guru SD, yang bukan guru SD itu termasuk peserta seminar. Inilah daerah yang dimaksud. Kalau misalkan semua pegawai negeri bukan peserta seminar, ada nih sebagian kok, ada sebagian yang termasuk peserta seminar. Yang ini nih. Jadi, ini sudah terbukti salah. Karena bisa kita bantah bahwa sebagian pegawai negeri itu masih termasuk peserta seminar kok. Gitu. Oke? Nah, terus juga bisa dibilang juga bahwa ini kan bisa juga di luar guru SD kan. Maksudnya kan belum tentu pegawai negeri itu guru SD. Intinya guru SD yang bukan kalau yang ini nih di bagian yang sebelah kanan ini adalah guru SD yang bukan pegawai negeri. Seperti itu ya. Oke, so nomor 4 ini menggunakan himpunan ya. Kalau emang kalian gak pakai himpunan tapi dapat pun gak ada masalah. Ini cuman biar lebih masuk akal aja secara logik gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita hapus dulu untuk soal nomor 4-nya. Oke, nomor 5. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. So,
Di sini kita bisa make sure bahwa ada hutan lindung di Pulau A. Seperti ini. Ini adalah hutan lindung. Oke, ini terangannya adalah hutan lindung. Nah, kemudian nggak ada nih hutan lindung yang kebakaran. Berarti semuanya aman. Kemudian, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Jadi kalau ini kita bikin ini wilayah lagi, ini adalah bagian atau himpunan kawasan wisata. Ternyata kawasan wisata itu sebagiannya ada hutan lindung, alias sebagian hutan lindung itu juga sebagai kawasan wisata. Nah, berarti ditanya simpulan yang tepat itu apa sih? Nah, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Nah, sekarang kalau misalnya nih beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran, kalau emang misalkan ragu, pending dulu. Yang B, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Lah bagaimana dia mau beberapa hutan lindung mengalami kebakaran, ini aja udah salah nih kata-kata di sini nih. Ini udah salah. Kenapa? Karena kan kita punya statement bahwa hutan lindung di Pulau A itu nggak ada kebakaran sama sekali. Jadi hutan lindung yang termasuk kawasan wisata pun tidak akan mengalami kebakaran. Ya. Nah, jadi ini salah nih. Kemudian yang C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Ini pun juga udah salah ya. Nah, tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata pun ini udah salah ya. Karena beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, itu udah salah. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Nah, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Di sini nggak dikasih tahu informasinya dengan jelas. Nah, karena berhubung ini ada hubungan dengan kebakaran dan hutan lindung, dan beberapa hutan lindung ini hutan lindung ini adalah termasuk sebagian kawasan wisata. Terus berarti ini kan termasuk, kalau yang A ini benar. Kenapa? Karena bisa kita katakan ini adalah hutan lindung di kawasan A yang tidak terbakar. Jadi ini didukung dengan adanya statement diagram Venn ini. Beberapa kawasan wisata ini tidak mengalami kebakaran, seperti itu ya. Kalau untuk yang masalah kebakaran ini itu di luar dari hutan lindung di Pulau A. Kalau hutan lindung di Pulau B ya masih mungkin aja terjadi. Tapi karena berhubung ini dibahas di pulau yang sama, makanya saya bikin diagram Venn-nya satu aja. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah yang A. Seperti itu ya. Kenapa? Hutan lindung ini gak ada kebakaran. Terus sebagiannya kawasan wisata nih. Sebagiannya hutan lindung kawasan wisata. Berarti kawasan wisata yang merupakan hutan lindung di Pulau A itu tidak akan mengalami kebakaran. Itu bahasa lainnya ya. Jadi beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran, atau kita bisa bikin bahasa adalah kawasan wisata yang merupakan hutan lindung, tidak kebakaran. Seperti itu ya. Nah, atau berarti karena berhubung kawasan wisata yang merupakan hutan lindung itu tidak kebakaran, maka bisa kita pastikan juga sebagian kawasan wisata itu tidak mengalami kebakaran gitu. Kalau misalkan sebagian hutan lindung mengalami kebakaran, nggak mungkin ya, karena sudah dipatahkan oleh statement yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Pada musim kering tahun ini, petani di desa Sukamaju gagal panen. 2. Warga desa Sukamaju mencari air ke desa lain.
Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan berikut? Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah yang pertama, pernyataan satu ini penyebabnya dan pernyataan dua adalah akibatnya? Cuman kalau kita perhatikan untuk di nomor satu ini, sebenarnya apa ya? Kita perlu concernnya ke kalimat yang ini aja, ya. Kita perlu concern atau kita perlu fokus ke kalimat yang ini aja. Kalau nomor 2 ini semuanya. Karena apa? Kalau untuk nomor 1 nih, that means untuk menjelaskan aja gitu loh, ya. Menjelaskan aja bahwa ternyata di musim kering loh gitu. Nah, berarti untuk petani di desa Sukamaju gagal panen itu bukan penyebab dong, ya kan? Karena apa? Petani di desa Sukamaju ini gagal panen bisa jadi alasannya karena musim kering, atau juga bisa jadi karena terlalu banyak air. Kalau kerendam kan juga nggak bagus gitu loh. Maka 1 sama 2 ini merupakan yang kedua. Bentar. Warga desa Sukamaju mencari air ke desa lain. Ini pun juga ada akibatnya. Akibat dari apa? Bisa aja sumurnya kering, ya kan? Bisa juga lagi musim kering gitu. Atau emang lagi airnya kotor gitu ya. Mungkin kena kena tanah longsor, sumber airnya jadi kotor. So, harus desa Sukamaju ini mencari air ke desa lain. So, pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini adalah suatu akibat. Nah, suatu akibat dari yang penyebabnya kurang lebih sama ya. Nah, cuman kalau ini kenapa bisa disamakan? Karena di sini udah di notes bahwa pada musim kering tahun ini. Jadi concernnya adalah pada musim kering. Jadi ini akibatnya, penyebabnya adalah musim kering. Makanya warga desa Sukamaju mencari air ke desa lain dan petani di desa Sukamaju gagal panen. Ya. Oke. Kalau ini kalian boleh boleh dicoba-coba dulu ya kalau emang sedikit ragu. Kayak misalkan 1 penyebab 2 akibat. Kalau penyebab sama akibat nih pasti ada hubungannya nih. Kayak misalkan pada musim kering tahun ini petani di desa Sukamaju gagal panen, akibatnya warga desa Sukamaju mencari air ke desa lain. Wah, nggak nyambung ya. Kecuali kalau misalkan petani di desa Sukamaju gagal panen, terus warga desa Sukamaju merugi. Nah, itu masih mungkin. Yang B, penyebab satunya akibat. Warga desa Sukamaju mencari air di desa lain, akibatnya pada musim kering tahun ini, wah ini udah makin gak nyambung, makin ngaco ya. Terus dua-duanya penyebab, of course nggak mungkin seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 6-nya. Kita lanjut ke nomor 7. Bandara Suta atau Soekarno-Hatta hari ini dipadati penumpang. Kemudian nomor 2, Jakarta Protokol di Jakarta macet total. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara kedua pernyataan? Nomor 1, penyebab kedua akibat. Bandara Soekarno-Hatta hari ini dipadati penumpang, akibatnya jalan protokol di Jakarta macet total. Belum tentu. Ya, orang kan kalau dipadati penumpang kan bisa aja ada yang lepas baru datang ya kan, mau berangkat, atau juga ada yang pulang, ada yang baru nyampe gitu dan mau pulang atau pergi dari berlibur dari luar daerah lah jatuhnya. Jadi yang A ini menurut saya kurang pas ya. Kemudian yang satu ini kurang pas, yang A. Yang B, pernyataan kedua itu penyebab. Jalan protokol di Jakarta macet total, akibatnya Bandara Soekarno-Hatta hari ini dipadati penumpang. Ya nggak ngaruh dong, ya kan? Nggak ngaruh. Karena apa? Masa jalan di Jakarta macet total, akibatnya Bandara Suta dipadati penumpang? Kan nggak juga. Berarti kalau nggak macet, Bandara Suta sepi dong. Kan nggak gitu. Kemudian yang C, 1 dan 2 ini adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Nah, cuman yang saya bisa make sure ini, emang mereka itu saling independen alias saling lepas ya.
Saling lepas di sini berarti tidak ada hubungan atau tidak saling berhubungan. So bisa kita make sure jawabannya itu bukan A atau B, bisa antara C, bisa antara D. Nah kalau ini udah jelas nggak pas ya, karena masa Bandara Suta hari ini padat penumpang terus dalam protokol di Jakarta macet total akibat dari suatu penyebab yang sama. Kira-kira ada nggak penyebab yang sama? Kalau nggak ada ya nggak boleh gitu. Nah sekarang kira-kira yang mana nih? Satu ini akibat, dua ini akibat, apa dua-duanya ini penyebab? Nah kalau misalkan dua-duanya ini akibat dari apa? Gitu loh. Dari penyebab apa? Kayak misalkan jalan protokol di Jakarta macet total karena ada kecelakaan. Bisa jadi gitu. Terus kalau misalkan Bandara Soekarno-Hatta hari ini dipadati penumpang, akibat apa? Ada nggak akibatnya dari apa? Nah, cuman kalau untuk yang C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Kalau ini penyebabnya masih masuk akal. Dipadati penumpang, otomatis mungkin ramai akibat karena dipadati penumpang akibatnya ramai. Jalan protokol pun di Jakarta macet total akan akibatnya ramai, ataupun mungkin ada pendesak alias desak-desakan deh. Nah, jadi kalau saya sih lebih condong ke yang C ya jawabannya dibandingin sama yang D. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8. Cuman kalau untuk nomor 7 ini, kalau kalian lebih prefer ini adalah akibat, kalian boleh share di kolom komentar kira-kira ini akibat dari apa gitu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 8. Orang lanjut usia membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Orang berusia tua mengalami penurunan fisik. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara kedua pernyataan berikut? Nah, ternyata kalau kita lihat ini sama-sama menghubungkan orang usia tua atau orang lanjut usia ya. Orang berusia tua atau orang lansia, lanjut usia. Nah, kira-kira mana nih yang benar? Jawabannya A. Pernyataan 1 penyebab, 2 akibat. Orang lanjut usia membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Akibatnya, orang berusia tua mengalami penurunan fungsi fisik. Enggak mungkin ya. Masa cara jawabnya kayak gitu? Nah, pernyataan 2 penyebab, 1 akibat. Orang berusia tua mengalami penurunan fisik. Akibatnya, orang lanjut usia membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini udah pasti benar ya. Karena bawahnya ini adalah suatu penyebabnya yang mengakibatkan yang di atasnya dan saling berhubungan. Makanya untuk jawaban C tidak mungkin dan ini tidak mungkin. Nah, kalau pernyataan 1 dan 2 adalah akibat, sama-sama akibat, kira-kira orang berusia tua mengalami penurunan fungsi fisik itu akibat apa? Lah, emang udah tabiatnya kan atau penyebabnya supaya si orang lansia ini membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kalau yang orang berusia tua mengalami penurunan fungsi fisik kan emang secara biologis gitu ya. Emang udah tabiatnya, bukan karena orang berusia tua mengalami penurunan fungsi fisik karena bekas tabrakan, nah, kan atau kecelakaan, kan nggak begitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut, kita hapus dulu untuk nomor 8-nya. Kita lanjut ke nomor Oke, nomor 9. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Terus kemudian pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Nah, kira-kira yang menggambarkan hubungan antara kedua pernyataan berikut yang gimana nih? Apakah 1 penyebab, 2 akibat? Nah, sekarang kita cek. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Kayaknya ada hubungannya kah? Kalau misalkan untuk agen perumahan ini kan pasti apa ya jatuhnya?
dia punya kawasan sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dampak pembangunan. So bisa kita make sure mereka tidak saling berhubungan ya, tidak saling berhubungan. Karena buat apa sih agen perumahan sama apa sih namanya warga yang terkena dampak pembangunan? Kalau yang nomor 2 ini jatuhnya tuh kayak kalau misalkan bikin jalan tol ya kan, terus karena jalan tol ini makan tanah warga, nah makanya ada ganti rugi seperti itu ya. Kalau yang misalkan yang agen perumahan itu kan contohnya dia bangun rumah di atas tanah yang udah pasti gitu loh ya, dia punya sendiri kayak gitu. Nah jadi nomor 1 sama 2 yang A ini udah pasti salah ya. Ini udah pasti salah ya. Yang A ini salah, yang B ini juga salah karena mereka berhubungan. Berarti antara C, D, atau E. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan 1 sama 2 ini penyebabnya, kayaknya agak sedikit aneh karena nggak mungkin di nomor 2-nya ini penyebab. Karena nomor 2 ini masa pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan akibatnya. Kalau menurut saya sih ini jatuhnya pemerintah itu membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan akibat dari mungkin kayak misalkan apa namanya ada yang ngomel mungkin pas mungkin setelah dilakukan pembangunan atau penggusuran itu nggak punya tanah lagi, nggak punya rumah lagi. Nah itu salah satunya. Nah terus jadi ini 2 ini penyebab ini udah pasti salah. Jadi ini dua-duanya nih kemungkinan besar 1 dan 2 ini adalah akibat gitu. Karena apa? Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah nih pasti ada ada triggernya. Contoh kayak misalkan kita baru buka usaha nih, maka untuk menarik pelanggan biasanya kita lakukan ada promo kayak gitu. Nah berarti itu adalah akibat dari kita mau narik pelanggan. So ini 1 dan 2 ini adalah akibat, tapi mereka tidak saling berhubungan. Karena apa? Agen perumahannya bahas perumahan, kalau yang kedua ini adalah bahas ganti rugi untuk warga. Jadi jawaban yang masuk akal menurut saya adalah yang B ya. Oke, seperti itu. Kalau yang E penyebab yang sama udah salah nih ya, karena apa namanya saling bebas. Kalau saling bebas ini berarti bisa kita make sure bahwa tidak saling berhubungan alias penyebabnya beda gitu. Terus kalau misalkan mereka berdua penyebab, akibatnya pun beda. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 9 terlebih dahulu dan 9 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 10. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui virus lebih sulit diobati. Terjadi peningkatan jumlah penemuan virus baru yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Manakah yang menggambarkan hubungannya? Oke, nomor 1, kalau yang A, 1 penyebab, 2 akibat. Nyambung nggak ya? Beberapa penyakit yang ditularkan melalui virus lebih sulit diobati akibat dari peningkatan jumlah penemuan virus. I think that's not good ya. Nggak mungkin, nggak nyambung. Kemudian yang kedua, yang B, 2-nya penyebab, 1-nya akibat. Terjadi peningkatan jumlah penemuan virus baru, akibatnya adalah beberapa penyakit yang ditularkan melalui virus baru sulit diobati. I think juga nggak nyambung. Nah berarti tinggal antara dua-duanya penyebab atau dua-duanya akibat. Nah sekarang kalau misalkan beberapa penyakit ditularkan melalui virus lebih sulit diobati, kira-kira penyebab atau akibat? Kalau saya sih lebih cenderung ini penyebab. Karena apa? Penyakit yang ditularkan melalui virus lebih sulit diobati, akibatnya sulit terdeteksi. Bukan sulit terdeteksi ya. Jadinya bisa jadi akibatnya itu korbannya berjatuhan lebih banyak karena sulit diobati. Harusnya mungkin kayak misalkan 2 hari sembuh, jadinya mungkin seminggu baru sembuh seperti itu ya. Atau harusnya misalkan 1 minggu itu mungkin 1 orang yang kena, mungkin karena berhubung sulit diobati dan ditularkan, maka 1 minggu itu bisa kena 5 orang. Nah itu berarti
ini adalah penyebab. So, di sini sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang C. Kalau yang kedua, kenapa penyebab? Nah, terjadi peningkatan jumlah penemuan virus baru yang memengaruhi daya tahan tubuh. Akibatnya ada pengetahuan baru atau ada informasi baru terkait penemuan virus yang baru tersebut gitu. Jadi warga makin edukatif ya, makin lebih mengetahui lebih banyak informasi terkait penemuan virus ya. Oke, jadi yang D ini udah jelas salah karena bukan akibat ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalau ada soal kalau misalkan untuk soal tahun 2019 dan seterusnya ini 2019, 2020, 2021 ini udah nggak ada ya. Cuman kalau kalian buka video ini mungkin kalian bisa latihan logika nalarnya ya, supaya biar lebih mantap lagi nih. Karena untuk TPS itu kalau untuk di bagian penalaran umum, kalau nalarnya bagus kan lebih bisa make sure lagi, nilainya lebih tinggi lagi gitu kan. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.